kalah rumitnya. Penciptaan laki-laki dan perempuan juga tidak kalah rumitnya. Penciptaan manusia, sama-sama manusia, tapi ada bedanya laki-laki dan perempuan yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan sendiri-sendiri, di mana laki-laki ini mendapatkan kedamaian dengan wanita, dengan perempuan. Perempuan mendapatkan kedamaian dengan laki-laki ini. Masya Allah, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan kehendak laki-laki sendiri, juga bukan kehendak perempuan. Ini sudah memang ditetapkan Allah seperti itu. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Lalu isi sumpahnya itu memang upaya kalian, usaha kalian di dunia ini memang macam-macam. Macam-macam itu ya macam-macam sekali. Tetapi ada prinsip yang Allah tetapkan. Siapa yang akan mendapatkan kemudahan? Dan siapa yang akan hidupnya penuh kesulitan? Sebenarnya ini merupakan penjelasan lain dari qad aflaha man zakkaha ini. Ini kayak yang di dalam surat Asy-Syams, benar-benar telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini sebenarnya ini merupakan perincian juga dari qad aflaha man zakkaha. Benar-benar beruntung. Karena apa? Karena nanti dia akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Sejak di dunia sampai di akhirat. Karena orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah ini adalah para wali-wali Allah. Mereka tidak punya rasa takut dan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa susah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka lahumul busyra, bagi mereka kebahagiaan, kabar gembira fid dunya wal akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, busyra ini ya yusra, itu yusra di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia penuh dengan kebahagiaan. Dalam keadaan miskin bahagia tetap. Dalam keadaan kaya ya tidak sombong. Dia membagi hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hatinya serba longgar. Loh, kalau orang itu tidak percaya, terus dia itu hidupnya hanya mengumpulkan harta, tanah 1000 meter tidak cukup, maka sak hektar tetap ora cukup, 1000 hektar, walau dipek kabeh rumangsane itu bahagia tidak. Bahkan kata Rasulullah, walaupun itu orang itu dunia sak isine dipek kabeh,
tetap tidak akan puas, tidak akan marem sampai mulutnya nanti dipenuhi tanah, maksudnya sampai mati. Apakah orang-orang kaya tapi yang bakhila wastaghna itu akan bahagia? Oh tidak, mereka tidak bahagia. Siapa yang bahagia? Usaha manusia macam-macam, tapi ada yang akan dimudahkan oleh Allah kepada yang mudah, kepada hidup yang siapa? Ya, akto wattaqo. Semua ya punya usaha macam-macam, tapi intinya akto wattaqo. Lomo, suka memberi, hatinya longgar. Kenapa di sini tidak takwa? Fa amma manittaqo wa akto. Itu kok tidak begitu, itu apa rahasianya? Karena di antara yang membuat hati lega itu memang lomo, suka memberi. Wattaqo itu bertakwa secara umum. Tapi bukan berarti ini apa? Ini longgar dulu, apa itu memberi dulu baru enggak, tapi ini memang ditekankan orang bertakwa dan yang suka memberi. Dan dia ini ya, wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya apa saja yang dibawa para rasul. Nah, gitu. Dibawa Rasulullah itu kebaikan. Maksudnya beriman, bukan kafir. Tapi di sini ditekankan kepada membenarkan janji Allah tentang kebaikan, yaitu janji Allah surga. Wasaddaqa bil husna. Sebenarnya ya membenarkan, mempercayai para rasul, membenarkan ajaran para rasul, membenarkan ya, orang yang bertakwa pasti membenarkan ajaran para rasul. Bukan hanya percaya surga tok, tapi tidak percaya kepada Rasulullah, itu tidak. Tapi nah, di sini ditekankan percaya kepada akhirat. Ada kehidupan sesudah mati. Berarti apa? Berarti cinta kepada akhirat, tidak cinta kepada dunia. Karena orang yang percaya kepada akhirat itu berarti milih akhirat. Umpama kita ini percaya, iki mas tenan, iki kuningan. Saya ora iki mas tenan, ning ini kuningannya dipoles, di apa itu dikasih di sepuh emas semua, tapi dengan hal yang bagus. Tapi emasnya ini ya cek brongkalan umpamanya. Kalau kita ini percaya, ya mesti milih ini. Kalau kita ini percaya kepada akhirat yang jauh lebih indah daripada dunia ini, ya mesti milih akhirat. Kalau kita beramal ya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Bukan untuk dipuji-puji orang, bukan untuk mendapatkan balasan di dunia, tidak. Ya untuk Allah dan untuk kehidupan akhirat. Beramal soleh di dunia
diejek orang, suruh diejek ya monggo. Ora malah dipaido, dituduh ora ikhlas, ayo wis monggo. Ndak. Orang yang hatinya longgar begitu ini ya malah enaknya bahagia, orang duwe musuh, orang duwe orang yang seperti itu fasanu yassiruhu lil yusra. Nah ini wa amma man bakhila wastaghna. Bakhila ini ya yen iso ya duwite wong kabeh tak rayuk. Yen iso. Wah. Yen iso ya wajek-wajek ya. Sangka wah, orang-orang dalam keadaan kesulitan rezeki malah wajeki karu-karuan. Namanya bakhila wastagna. Bakhila. Dia itu maunya itu bakhila di sini bukan berarti tidak punya, malah punya, malah sugih banget. Wastagna dia rumangsa ora butuh. Rumangsa ora butuh. Ora butuh kepada siapa? Ora butuh kepada Allah. Sehingga dia tidak beriman. Maka sebenarnya memikirkan supaya apa itu? Memikirkan diri sendiri itu diantaranya adalah supaya sadar bahwa diri kita ini butuh kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu lihat, fikirkan, simpulkan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan semua ini. Fikirkan, ini ciptaan Tuhanmu semuanya. Apa? Khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu kan diciptakan dari sesuatu yang menempel. Nah, menempel. Bahwa setelah itu Iqra baca dari sesuatu yang menempel ini sehingga menjadi seperti ini. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini kalau tidak mau membaca ini kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Oh, manusia karena dia merasa tidak butuh kepada Allah, tidak sadar diciptakan oleh Allah, tidak sadar bahwa Allah lah yang melengkapkan pada dirinya. Ini istagna ini ya. Merasa tidak butuh. Orang Islam ini kalau merasa tidak butuh kepada Allah ini kalah. Jumlah kita banyak, maka kita pasti menang. Ra butuh kepada Allah, kalah. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum. Karena bersandarnya kepada jumlah, maka kalah. Maka ini sebenarnya tazkiyah yang paling penting itu menghilangkan rasa tidak butuh kepada Allah. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kita ini
Yang namanya menyembah kepada Allah itu tunduk setunduk-tunduknya dan butuh sebutuh-butuhnya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Wa kadzdzaba bil husna, karena ya memang mendustakan ajaran agama. Di antaranya yang paling penting di sini ditekankan yaitu kehidupan akhirat. Mendustakan para rasul, mendustakan Rasulullah, mendustakan keimanan. Wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami persulit, kami mudahkan tapi kepada kesulitan. Sejak hidup di dunia sudah sulit. Kok bisa dia? Dia kaya tapi takut hartanya berkurang. Ya sulit. Dia kaya, triliunan uangnya, tapi takut hartanya habis, itu takut. Sudah sedikit aja takut. Pengennya mudah terus. Tidak pernah membagi kepada orang lain. Pernah. Untuk bansos pernah. Tapi itu ada tujuan. Bukan untuk ya tazakah, bukan, tapi untuk dia juga memberi kepada orang lain, tapi ada kepentingan. Fasan yassiruhu lil usra. Maka ini wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Oh, tidak ada gunanya itu, walaupun punya harta banyak, kalau nanti dia sudah binasa, ya wis, tidak ada gunanya itu. Ditinggal, dia merasa harus hidup terus. Ya, kamu itu tidak berkuasa. Mengapa? Ya karena kamu mau hidup terus ternyata mati. Mau sehat terus ternyata juga sakit. Berarti manusia ini memang di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, insyaallah sampai sini dulu saja, insyaallah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan.